kami hormati para guru-guru, para ustadz, tokoh-tokoh yang hadir, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur Minangkabau yang sangat luar biasa, membuat saya merinding tadi mendengarnya. Putri-putri, putra-putra di negari Minangkabau yang berjumlah 57 orang sudah 2 bulan setiap sholat subuh berjamaah di masjid kita ini, dan ada 18 yang 5 waktunya di masjid kita. Masya Allah, makanya merinding saya tadi pas berdiri melihat. Insya Allah anak-anak yang luar biasa di depan kita. Ibu-ibu, aku ini mama alim ulama jadi yang pandai, tokoh-tokoh yang tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu. Kok ketik nak bersabi namu, kok kadang tidak bersabi. Disyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih bangunkan kita untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, yang insya Allah tiap-tiap kita yang berkumpul pada pagi hari ini selalu Allah berikan kenikmatan iman, Allah berikan kenikmatan Islam, Allah berikan kenikmatan sehat dan sempurna. Salawat teriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah sahabat beliau yang selalu kita nantikan di hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat serta anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kami bersama ketua-ketua Baitur Subuhan Tanah Datar, Pak. Ini agak malu kami bercerita tentang Baitur Subuhan pagi ini, Pak. Karena di hadapan kita ini ada anak-anak yang sudah 2 bulan tiap hari sholat subuh berjamaah, sedangkan Baitur Subuhan itu seminggu sekali cuma. Yang pergi bersama-sama keliling masjid di Tanah Datar ini untuk cuma sholat subuh, Pak. Jadi pemuda-pemuda berkendaraan, bawa motor, ada yang numpang, ada yang ya berbagai macam lah. Kalau hujan ada yang bawa mobil. Jadi yang penting ini pemuda-pemuda di Tanah Datar yang janjian setiap hari Minggu kita keliling-keliling untuk sholat subuh berjamaah. Ini perlu kita jadi contoh anak-anak ini. Kita yang seminggu sekali kalah sama mereka yang sudah setiap hari selama 2 bulan terakhir. Masya Allah. Jadi di Baitur Subuhan ini pemuda-pemuda, Bu, dari yang umurnya masih 20-an sampai yang baru pensiun. Jadi disebutnya pemuda. Jadi kalau apa-apa Ambo ada yang terangkat menjadi pemuda kalian, kami undang untuk bergabung di Baitur Subuhan. Jadi pemuda tapi tidak menghilangkan status perkawinan, tenang. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir kalau orang suaminya ikut. Suami ibu-ibu jadi pemuda tapi tidak menghilangkan status perkawinan, tidak jadi bujangan lagi. Dan di Baitur Subuhan kami punya panggilan dengan sesama kawan, itu kami panggil ketua, Pak. Jadi Ambo sebagai ketua bukan ketua seperti organisasi, karena semua yang bergabung di Baitur Subuhan kita panggil dengan ketua. Kenapa dipanggilnya ketua? Biar tidak ada 5 tahun sekali ribut-ributan jadi ketua, Pak. Jadi kalau seandainya jadi ketua kan ada lagi yang ribut-ribut siapa yang mau jadi ketua, karena semua sudah ketua. Jadi segitu egaliternya lah di Baitur Subuhan, tidak ada kasta, semua sama. Bahkan alhamdulillah di Baitur Subuhan banyak ustaz-ustaz, tapi juga banyak juga yang masih baru belajar agama atau ambuhu. Jadi yang baru belajar taubat, baru belajar insaf, baru belajar bisa istiqomah. Ya, memang masih banyak. Ya kalau tingkat sekolah mungkin Baitur Subuhan kok rata-rata SD, meskipun kepala-kepala sekolahnya ini sudah S2, S3, tapi mayoritas masih level-level SD lah pengetahuan agama. Tapi yang paling penting di Baitur Subuhan kami punya moto yang luar biasa bagi kami. Motonya di Baitur Subuhan, Bu, Pak, itu lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Jadi memang sholat subuh ini memang luar biasa godaan. Di saat enak-enak tidur,
Kami kumpul tadi pagi jam 4.20 di depan Gedung Nasional. Itu sudah kena air wudhu pagi, kena cuaca dingin pagi. Itu alhamdulillah dinginnya tidak tanggung-tanggung. Tapi memang harus dipaksakan. Makanya slogan kami, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Apalagi di depan anak-anak yang hebat-hebat, ini luar biasa. Ngantuk kan? Enggak. Nguap-nguap aja seketik kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kami hadir bawa rombongan cukup banyak hari ini. Dan ini kami jadi pesan yang sangat luar biasa. Insya Allah mohon izin kepada takmir masjid, nanti apa yang dilakukan oleh takmir masjid ini bisa membawa anak-anak untuk sholat subuh berjamaah, izin akan kami ceritakan ke setiap daerah. Kalau kami akan sambutan, kami minta masjid-masjid lain kita berlomba-lomba melakukan apa yang dilakukan masjid kita ini. Kami apresiasi sekali karena masjid kita, kalau kita lihat dari pembangunan fisik, insya Allah Masjid Baitul Ma'mur ini akan jadi salah satu masjid terbesar di Kabupaten Tanah Datar. Dan tadi juga takmir masjid menyampaikan ini salah satu rangkaian ikhtiar pengurus masjid biar masjidnya makmur dan juga jamaahnya makmur. Makanya dikader anak-anak kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mungkin itu beberapa pesan yang bisa kami sampaikan, kabar yang bisa kami sampaikan. Terbuka lebar untuk bapak-bapak untuk bisa bergabung di Bengkel Subuhan. Ditanyai platnya merah, hitam, kuning, kuning motor tidak ada apa ya? Merah, hitam atau putih boleh bergabung. Motornya pinjam boleh bergabung. Jadi nggak ada halangan. Oh, cc-nya 1200 cc motor kami, Pak Wagub, Pak Ketua, boleh tidak bergabung? Boleh. Oh, cuma 50 cc seperti air aqua mineral gelas itu kan boleh juga bergabung. Yang penting niatnya mau sholat subuh berjamaah. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, doakan, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan pagi hari ini kita berkumpul di masjid ini, insya Allah nanti di yaumil akhir kita bisa berkumpul sama-sama bantu dikujuk di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk terus berjuang di jalan Allah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Masya Allah. Acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kajian subuh kita dengan Al-Ustaz JC Abdul Aziz, ISF SAK MGI. Kepada Al-Ustaz kita persilahkan. Boleh izin nombor duduk dari Pak. Izin Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallimu wa nusalli ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilman.
Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusana wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha inna rabbana ala siratin mustaqim. Allahumma alhimni rusdi. Alhamdulillah, sebelumnya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam sembah hormat dari ambo untuk seluruh datuk nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, bundokan duang, suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Sama-sama yang kita muliakan dan yang sangat istimewa pada malam hari, pada subuh hari ini. Yang sangat istimewa itu adalah para pengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Spesial subuh hari ini pengurus Masjid Baitul Ma'mur Minangkabau yang luar biasa. Mereka-mereka ini adalah orang yang tidak digaji dengan rupiah, tetapi punya banyak kritikan, kadang-kadang banyak cacian. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kadang-kadang dapat cimehan, sementara mereka mengabdi di rumah Allah Subhanahu wa taala tidak digaji dengan rupiah, tapi insya Allah Allah akan menggajinya dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati di sini ada orang yang sangat luar biasa, inspirator Kabupaten Tanah Datar. Beliau seorang pengusaha, orang alim, tapi juga rendah hati. Bapak Ibu tahu? Kalau Bapak Ibu tahunya sebagai wakil bupati, nah, Bapak Risi Aprian. Bapak Risi ini bukan cuma seorang wakil bupati, beliau seorang pengusaha sukses, inspirator bagi para pemuda-pemuda Tanah Datar dan Sumatera Barat. Beliau juga sebenarnya alim, cuman menyuruhan kuku. Nah, ilmu beliau tinggi sebenarnya, tapi menyuruhan kuku karena rendah hati. Jadi kalau andai saja kita nggak tahu beliau wakil bupati, maka dipanggil Ustadz. Mungkin dipanggil Al Ustadz Risi Aprian. Tapi karena kita sudah terlanjur tahu beliau sebagai wakil bupati, diimbau Pak Ustadz tuh sagan pula, diimbau Buya lain pula bunyinya. Akhirnya diimbau Pak Wabuk saja. Dan di sini jujur Bapak Ibu, ambo sendiri kaki ambo agak menggeletek Bapak Ibu. Apa sebab? Di sini ambo baru tadi di buku siku Bapak Ibu ada foto. Sejak tahun 50, alasa banyak tuh ulama di siku Bapak Ibu. Tiba-tiba subuh aku ambo diminta untuk mengisi acara. Sekali liang ambo ulama. Dalam grup bunyinya tahu Bapak Ibu apa? Memotivasi anak-anak. Ambo cari banyak anak-anak, lebih banyak apa-apa ibu-ibunya. Jadi bingung yang dimotivasi ini anak-anaknya atau ulamanya. Karena ulama Minangkabau kan bisa lihat banyak Bapak Ibu. Sejak tahun 50 saja banyak tuh. Kira-kira kini bara banyak ya Bapak Ibu. Imam kita tadi hafiz Quran 30 juz dari Kamboja. Yang imam subuh tadi itu bukan orang Minang Bapak Ibu. Dari Kamboja Ustadz ini hafiz 30 juz. Kemudian di sini ada ustadz-ustadz, buya-buya Kabupaten Tanah Datar. Tokoh-tokoh ulama-ulama kabir, ada Ustadz Yasin di sini. Ini guru saya Bapak Ibu. Kemudian ada Ustadz Budi Amir di sini dan banyak ustadz-ustadz lain yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Banyak ulama subuh hari ini Bapak Ibu di Siko. Jadi Bapak Ibu mencari tokoh-tokoh luar biasa di Siko. Ada alim ulama, cadiak pandai ulama semua ada di Siko. Menggeretek kaki ambo Bapak Ibu. Tapi mencari ibu-ibu menggeretek pari ambo. Cuma ngeretek sih kapal waras ada Bapak Ibu. Gampang makasihnya kalau ngeretek pari itu makasihnya agak gampang setiap Bapak Ibu. Karena ibu-ibu kan kita tidak tahu. Karena sebenarnya banyak di Kabupaten Tanah Datar ini wanita yang alim. Cuman karena kesempatan bagi wanita tidak seperti sebanyak laki-laki untuk diundang mengisi tausiah. Jadi banyak orang tidak tahu kalau ustazah itu sebenarnya banyak. Tapi hanya kesempatan yang tidak dapat sehingga tidak dapat nama. Mungkin ke depan insya Allah itu bisa diperbaharui khusus untuk ibu-ibu khususnya. Istimewanya anak-anak Pak Ustadz semua. Halo anak-anak Pak Ustadz. Nah, kalau yayanya tadi buat takbir. Oh, insya Allah luar biasa. Calik semangatnya Bapak Ibu itu luar biasa. Jadi kalaulah dari ketek sampai gaek Bapak Ibu punya semangat yang luar biasa untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala,
Di Siko ada yang ketek-ketek namanya pejuang subuh. Kalau kami yang muda-muda Bapak Ibu, seperti kata Pak Rizky tadi, pemuda-pemudanya ada di biker subuhan, yang ketek-keteknya ada di pejuang subuh. Keteknya masih jadi pejuang, muda beko jadi biker karena hobi pakai motor. Kalau tuanya jadi apa Bapak Ibu? Kalau tuanya kira-kira jadi ya. Kami di biker subuh memang masih muda, ambo sendiri masih muda. Nama ambo Abdul Aziz, kebetulan ambo pimpinan pondok pesantren Auladul Jannah yang ada di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandailiang, Kecamatan Salimpawang. Ada pondok pesantren baru di situ. Umur ambo baru 43, anak baru 8, cucu 5. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ambo sangat kaya Bapak Ibu, alhamdulillah berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ambo mulai, ambo minta izin ke seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, guru-guru ambo, Buya, Ustaz, ambo minta izin Ustaz Budi, ambo minta izin. Apapun yang ambo sampaikan beko, bukanlah untuk mengajari, menceramahi atau mempidatoi, tidak. Ibarat membaya bola kadindiang, sakare-kare ambo membaya bola kadindiang, baliaknya kambo baliak. Onde yo lupa ambo. Ustaz faham bahasa Minang tak? Sikit. Oke. Saya minta maaf lupa saya Ustaz. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Supaya adil kita semua paham. Beliau kalau dari Kamboja paling tentu ngerti bahasa Indonesia kan. Kalau pakai bahasa Minangkabau asli tentu beliau bingung. Ala kecil orang kok paham. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita awali kegiatan kita dengan rasa syukur. Perbaiki dan maksimalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa penting rasa syukur ini, anak-anak Pak Ustaz? Kenapa penting sekali rasa syukur? Semua kita mungkin latar belakang berbeda, keluarga berbeda, suku berbeda, pendidikan kita berbeda, cita-cita pekerjaan kita berbeda, tapi keinginan kita di dunia sampai ke akhirat pasti sama. Apa bukti samanya? Kita semua punya doa pamungkas, namanya doa sapu jagat. Mulai dari nan ketek sampai nan gaek pakai doa yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa aku Bapak Ibu, kalau tiba-tiba di siang hari kita diundang payman doa ke rumah-rumah Bapak-bapak, panjang doanya. Kalau lah tiba di nan ko sana ngati mah. Kalau lah tadanga imamnya atau pimpinan doanya membaca Rabbana atina fid dunya, lah tanah makan sudah boleh. Itu doa sapu jagat. Semua kita menginginkan kebahagiaan, kesenangan di dunia sampai di akhirat. Untuk mendapatkan kebahagiaan ini Bapak Ibu, macam-macam cara orang kerjakan. Ada orang menyangko dia akan bahagia kalau wajahnya, mukonya rancak. Kalau nak laki-laki gagah, yang padusi cantik. Saking ingin bau sawonya untuk rancak, kalau ibu-ibunya bau sawo mulai dari dompol, cat, skincare, apa yang di Bali ibu-ibu, supaya rancak bantuannya. Tapi betulkah dengan wajah yang cantik, wajah yang rupawan itu akan membuat kita bahagia? Faktanya Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu yang lebih tahu, di berita infotainment, rumah tangga artis itu banyak bahagia atau tidak? Ternyata enggak. Padahal lakinya aktor, bininya bintang iklan, anaknya pun dijadikan bintang iklan. Yang cie gagah, yang cie rancak, kawin, nikah, maksudnya nak kawin loh. Nikah berumah tangga, wak sangko kok bahagia, kironya justru lebih banyak masalahnya. Ternyata tidak bahagia dengan wajah. Ada orang menyangkonya akan bahagia, senang hidup di dunia kalau dia bisa punya semuanya. Jadi orang kaya besar, jadi orang yang sangat terkenal. Elvis Presley, salah satu bintang pop legendaris tahun 70-an, terkenal wajah paling tampan seluruh dunia. Kemudian kalau soal kayanya Bapak Ibu, bahkan dia lebih dulu punya mobil yang paling mewah ketimbang Presiden Amerika. Begitu kayanya. Tahun 70-an Bapak Ibu, alonado sosial media, namanya dikenal orang sampai ke Indonesia. Begitu hebat dan terkenalnya, tokoh, gagah, tapi tetap saja mati overdosis narkoba. Kenapa? Karena tidak juga bahagia. Orang yang di kampung gitu kok Bapak Ibu,
Saya lupa bahasa Indonesia harusnya Ustaz ya. Orang yang di kampung kita ini Bapak Ibu, untuk bisa dapat bahagia, dia cari kebahagiaan pergi ke Padang, pergi ke Transmart Padang, pergi ke tepi laut, main-main ke pulau. Kalau ke Jakarta pergi ke mall. Dia berpikir di situ ada bahagia. Siapa yang pernah ke Pantai Padang? Enggak pernah. Anak-anak Posada pernah ke Pantai Padang? Gimana? Ange atau dingin di situ? Wangi, ternyata nggak bahagia. Dari kampung yang sejuk ini, kita berpikir sampai ke Pantai Padang, di situ ada bahagia. Ternyata yang ada letih, panik, pulang, demam 3 hari. Orang kota yang ada di Padang, yang ada di Jakarta, memikir dan mengira ada bahagia kalau di kampung-kampung dan di pedesaan. Mereka jalan-jalan ke kampung, pergi ke Istana Pagaruyung, dia pergi cari ke air mancur, di mana daerah-daerah wisata-wisata alam dia datang. Setelah itu kita tanya, betulkah dia bahagia? Setelah itu dia pikir, besar biayanya, gadang ongkosnya Pak Ustaz. Ternyata juga tidak bahagia. Yang ada malah stres, pulangnya dia mikir lagi, itu hutang untuk jalan-jalan kemarin ini gimana cara bayarnya? Ternyata nggak bahagia. Lalu di mana sebenarnya letak bahagia? Allah letakkan kebahagiaan itu di dalam hati yang pandai bersyukur. Di mana letak bahagia? Di hati yang pandai bersyukur. Ada orang tinggal di istana mewah, tetapi hidupnya tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Dia gelisah di situ, dia stres di situ, dan merasa kurang di situ. Tapi meskipun Bapak Ibu kita tinggal di danau-danau tengah sawah, makan nasi putih, sambal pucuk ubi paranci pakai sambal adowo. Ustaz tahukah pucuk ubi paranci sambal adowo? Belum tahu. Itu pucuk ubi itu kalau bahasa Indonesianya daun singkong. Daun singkong pakai cabai yang cuma direbus. Kurang lebih gitulah bahasa Indonesianya. Betul enggak, Bu? Ambo tapi salah translate. Makan nasi putih saja Bapak Ibu, pakai sambal pucuk ubi, sambal adowo, tinggal di danau tengah sawah, hati bisa mensyukuri nikmat Allah, di situ dia bahagia. Jadi bahagia itu bukan tidak berada pada tempat, tidak berada pada benda, tidak berada pada kondisi. Tetapi bahagia itu ada dalam hati kita yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah. Apapun bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mensyukuri keluarganya, keluarganya jadi sumber bahagia. Tapi kalau ibu-ibu tiap sebentar mau anak saya, anak mau ada Pak Ustaz. Dia anak ambo kok tidak bisa diurus Pak Ustaz. Anak ambo kok lah payah aja. Sakit kepala ambo celek anak ambo Pak Ustaz. Kalau tidak bisa mensyukuri anak sendiri, anak itu tidak akan jadi sumber bahagia. Yang ada semakin jadi sumber masalah. Tapi kalau disyukuri, alhamdulillah anak ambo ini kok hebat Pak Ustaz, anak ambo kok ganteng Pak Ustaz, anak ambo kok cantik Pak Ustaz, anak ambo kok insyaallah soleh-soleha Pak Ustaz. Sepanjang Bapak Ibu percaya dan mensyukuri anugerah anak-anak yang Allah berikan, maka anak-anaknya akan jadi sumber kebahagiaan. Orang yang mensyukuri pasangannya, pasangannya sumber bahagia. Orang yang mensyukuri rezekinya, rezekinya jadi sumber bahagia. Orang yang mensyukuri profesinya, profesinya jadi sumber bahagia. Apa saja yang kita syukuri, maka itu jadi sumber bahagia. Sebaliknya, yang tidak kita syukuri jadi sumber masalah dalam hidup kita. Maka kita berharap hari ini semoga dengan kita banyak mensyukuri nikmat Allah, Allah beri kita rasa bahagia dan Allah tambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada satu cerita yang diceritakan oleh Habib Jindan bin Novel Bapak Ibu dalam salah satu channel YouTube-nya yang menarik. Satu kali Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang menjahit. Ibu-ibu tahu menjahit? Menjahit baju. Kemudian tiba-tiba jarum penjahitnya jatuh. Jarum penjahitnya jatuh. Karena rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Aisyah itu tidak ada listrik lampu macam kita ini. Kebetulan saat itu malam tidak pula ada lilin. Tidak ada lilin, tidak ada lampu, tidak ada, jadi mawe-awe mencari di mana lah jarum tadi jatuhnya. Saat sedang mencari seperti itu, masuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah pulang setelah mengucap salam, buka pintu, langsung nampak jarum penjahitnya. Kemudian Siti Aisyah tersenyum. Nabi SAW bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, mengapa engkau tersenyum saat aku datang? Kemudian apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, saat engkau datang membuka pintu, wajahmu terang bagaikan bulan. Sehingga rumah ini yang tadinya gelap jadi terang karena wajah Rasulullah SAW yang terang saat dia masuk ke dalam rumah. Aku tadinya sedang menjahit ya Rasulullah, jarum penjahitnya jatuh, aku tidak bisa melihatnya. Tapi ketika engkau masuk, wajahmu terang bagaikan bulan, sehingga aku bisa nampak di mana jarum penjahit. Kemudian Nabi SAW bersabda, rugi dan celakalah orang-orang yang pada hari kiamat tidak bisa melihat wajah ini, kata Rasulullah. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, memangnya siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu nanti pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, orang yang bila disebutkan namaku, nama Nabi Muhammad SAW, tapi tidak tergerak hatinya untuk bersolawat. Tidak tergerak dalam hatinya untuk bersolawat di saat disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti ini tidak akan dapat kesempatan melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak solawat Allah berikan keberkahan dalam hidup. Allah sejahterakan kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Allah tinggikan derajat kita. Allah muliakan kita. Allah jaga dan lindungi kita. Dan banyak lagi, ada satu kitab isinya 700 fadilah solawat. Banyak fadilah solawat ini Bapak Ibu. Begitu istimewanya solawat. Semoga dengan banyak solawat ini Allah berikan segenap fadilah solawat ini untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ampun beliau lamodo sontale Bapak Ibu. Waktu Isra masuk. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak Pak Ustaz. Requestnya motivasi untuk anak-anak Pak Ustaz. Motivasi. Padahal kalau bocah lihat justru keberadaan anak-anak Pak Ustaz inilah motivasi bagi kami. Kalau anak-anak ini mampu tiap subuh menjaga 5 waktu sholat Bapak Ibu di rumah Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita semua, anak-anak kita dan bapak ibunya. Jangan bicara anak-anak saja, karena anak-anak ini butuh dikasih motivasi anak-anaknya, sementara orang tuanya tidak, maka dia akan bermasalah di rumah. Enggak seimbang nanti Bapak Ibu. Anak-anak jago sebuah buka pintu payah, pintu dikunci dipaci, dia amak-amak tak mau jago sebuah. Tapi kalau kedua-duanya sama, itu baru luar biasa. Kita berdoa semoga Allah istiqomahkan kita semua dan Allah jadikan anak-anak kita ini anak-anak soleh soleha, hafiz-hafizah di masa depan, jadi ulama-ulama terbaik yang lahir dari nagari Minangkabau ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap minggu subuh mungkin sudah banyak buya-buya kita bicara tentang keutamaan, kelebihan subuh yang luar biasa. Bahkan tadi buya kita yang sudah mendahului saya, Pak Ricci ya. Pak Ricci Aprian sendiri sudah sebutkan salah satu di antaranya bagaimana istimewanya subuh ini memang sangat luar biasa. Tapi hari ini saya tidak mengulang apa yang sudah biasa kita bahas. Tapi kita berbicara tentang sesuatu hal yang istiqomah. Bagaimana cara kita bisa menjaga sesuatu yang luar biasa ini menjadi kebiasaan? Sebab bisa karena biasa. Subuh ini luar biasa Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kebaikan-kebaikan, amalan-amalan luar biasa, subuh ini menjadi salah satu yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking luar biasanya subuh ini, ada satu cerita setan pun membantu orang untuk sholat subuh. Satu kisah pendek Bapak Ibu hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang yang ingin mengerjakan sholat subuh berjamaah. Cuma azan subuh dulu beda dengan kini. Kalau azan subuh sekarang ditentukan oleh waktu seperti itu, 15 menit wajib qomat. Kalau zaman-zaman kita ketek-ketek dulu kan tak begitu. Mulai dari beduk pertama menuju qomat itu setidak-tidaknya ada setengah jam atau lebih.
Karena jarak rumah orang ke surau dulu jauh. Dulu tidak ada listrik, tidak ada mic untuk azan. Cuma bunyi beduk, tong 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 tong, dari jauh kita datang. Jadi Bapak Ibu, ada satu cerita, satu orang yang ingin berangkat sholat subuh berjamaah. Tetapi karena malamnya sudah hujan, subuh itu jalan licin, dingin. Kemudian dia berjalan menuju masjid. Di perjalanan tagalicik Bapak Ibu. Bahasa Indonesianya tersialir. Ustaz tahu tersialir, Ustaz? Kepeleset, Ustaz. Betul. Tagalicik Bapak Ibu, kumuh bakubangan baju. Baju kotor semua karena kepeleset di waktu subuh. Sebelum masuk pergi ke masjid. Lalu kemudian berpikir, kalau dilanjutkan ke masjid baju kotor. Akhirnya pulang balik ke rumah, ganti baju, pergi lagi. Ini namanya tekad. Yang pertama niat, yang kedua tekad. Sudah ganti baju, balik ke masjid. Ternyata di perjalanan Bapak Ibu yang kedua kali kepeleset lagi, tagalicik lagi, bahasa Indonesianya tersialir. Tagalicik Bapak Ibu, akhirnya kumuh 2 kali. Sudah berapa kali? 2 kali. Setelah kepeleset 2 kali, Bapak Ibu berpikir lagi, ya udah pulang, ganti baju dia. Ganti baju kembali sampai ke rumah, kemudian berniat tekad lebih bulat untuk bisa sampai ke masjid sholat subuh berjamaah. Singkat cerita, saya pendek-pendekkan ceritanya karena waktu. Akhirnya dia pulang ke rumah untuk ganti baju dan kembali ke masjid. Di perjalanan Bapak Ibu, karena jalan itu memang jalan tanah dulu, tak ada aspal, tak ada beton Bapak Ibu. Sudah hujan tentu licin. Sedang di jalan, kamnai lah sekali lagi Bapak Ibu, tersialir lagi, kepeleset sekali lagi, tetapi tiba-tiba ada tangan yang memegangnya. Di pacian ada satu orang tua Bapak Ibu, ditolong. Singkat cerita, ada orang yang menolongnya, yang memegangnya, sehingga dia tidak jadi jatuh. Alhamdulillah, yang ketiga kali tidak jadi jatuh. Kemudian mereka berdua jalan sama-sama dibimbing sampai ke masjid. Di pacian Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia dipegangkin untuk bisa sampai ke masjid. Setelah sampai di pintu masjid, orang ini masuk ke dalam masjid, lalu ngajak yang orang tua yang memegang tangannya tadi, yang membantunya sehingga tidak jadi jatuh. Pak, mari kita sama-sama sholat subuh. Oh enggak, kalau saya enggak ikut sholat subuh. Lah, kenapa enggak ikut sholat subuh? Singkat cerita Bapak Ibu, lalu dia kasih tahu dirinya siapa. Ternyata yang menolongnya Bapak Ibu tahu siapa? Setan. Anak-anak pun lah tahu ceritanya kan. Ternyata yang menolongnya adalah setan. Ternyata setan mau nolong orang untuk sholat subuh. Biasanya setan ini kerjanya apa? Mengganggu orang, membuat orang tidur jangan sholat subuh. Tapi setan yang satu ini malah ingin membantu orang supaya dia sholat subuh. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena di situ ada perjuangan. Ada perjuangan. Kata setan itu, waktu engkau tergalicik yang pertama, tersialir, kepeleset yang pertama, lalu kemudian ada tekad untuk mau kembali ke masjid, saat itu Allah gugurkan dosa-dosamu. Kemudian saat engkau balik lagi yang kedua, kepeleset yang kedua, kemudian karena masih tetap ada tekad di dalam hati untuk terus berusaha, harus sampai ke masjid juga. Usahanya yang susah payah itu Bapak Ibu, Allah hargai sehingga Allah ampunkan dosa satu keluarga besarnya. Kepeleset yang pertama, dosa dia gugur. Kepeleset yang kedua, dosa sekeluarganya Allah ampunkan. Dan yang ketiga, saat engkau hampir kepeleset, aku bantu, kata setan. Kenapa ditolong? Takutnya nanti, kata setan, kalau sempat dia kepeleset lagi yang ketiga, dosa sekampung Allah ampunkan. Rugilah setan. Setan susah payah menggoda orang satu kampung Bapak Ibu, tiba-tiba harus diampunkan dosanya cuma gara-gara satu orang yang punya tekad kuat untuk bisa sampai ke rumah Allah di waktu subuh. Dan setan tidak mau itu terjadi. Usaha yang maksimal ini Allah bayar dengan harga yang mahal Bapak Ibu, dengan harga yang luar biasa.
Sehingga apa yang akan terjadi Bapak Ibu, setan pun takut dengan nilai yang Allah berikan. Allah ampunkan semua dosa-dosa. Saya sebenarnya punya cerita satu lagi, tapi jam lelai. Jam itu memang capek Bapak. 6:01 baru, di situ udah 6:05. Masih ada 9 menit lagi insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Bapak Ibu, kalau di kampus saya ada satu dapat cerita. Bapak Ibu kenal tak dengan Arnold Suasana Segar? Anak-anak Pak Ustaz tahu Arnold Suasana Segar? Nggak tahu dong? Kalau apa-apanya mungkin kenal. Bintang film Komando, kawannya tetangga rumah sama Rambo. Yang Sylvester Stallone kalau kawannya. Tetapi yang Arnold Suasana Segar ini beda lagi. Beliau kalau sekarang ini mantan gubernur California. Badan kadang bintang film Komando, biasa dalam film Terminator. Kalau orang-orang tua Bapak Ibu yang sepangke-pangke jambo itu pernah nonton film Terminator. Kebetulan ambo penggemar film action. Kalau drama mau ndak suka, sinetron apalagi. Tapi film action ambo suka. Bapak Ibu, beliau ini W. Mitchell pernah bersaing dengan Arnold dalam pemilihan gubernur California. Di California ada pemilihan calon gubernur. W. Mitchell pernah ikut. Tapi yang menarik dari cerita W. Mitchell ini Bapak Ibu, W. Mitchell ini adalah seorang anak dari seorang pengusaha yang sangat kaya. Orang tuanya pialang saham yang terkenal di Amerika. Punya anak cuma satu orang. Namanya siapa? W. Mitchell. W. Mitchell itu tulisannya W. Michele. W. Michele. Dibacanya W. Mitchell. Orang tuanya orang sangat kaya, dia punya anak tunggal satu-satunya laki-laki. Tiba-tiba di waktu anak ini masih SMA Bapak Ibu, kedua orang tuanya kecelakaan pesawat, meninggal. Tidak ada pilihan, warisan seluruh perusahaan orang tuanya turun kepada dia, sedangkan dia belum mampu untuk memimpin perusahaan besar. Akhirnya Bapak Ibu, dia kejar-kejaran untuk ambil kursus belajar manajemen, belajar ekonomi, bisnis dan lain-lain. Sementara perusahaannya dipercayakan kepada yang lain. Singkat cerita, di usia muda dia menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik, lalu kemudian lahir seorang anak bayi. Kita percepat aja ceritanya. Lalu kemudian W. Mitchell Bapak Ibu sebagai seorang yang sangat ganteng, tampan, kaya raya, kira-kira banyak nggak perempuan suka? Banyak. Dia pengusaha tunggal Bapak Ibu, pewaris seluruh harta besar keluarganya. Dia juga gagah Bapak Ibu, banyak perempuan suka sama dia. Singkat cerita, hidup dia senang. Semenjak kecil hidup senang. Lalu tiba-tiba setelah dia punya anak satu, kebetulan dia punya hobi mirip dengan para buya-buya dan ustaz-ustaz dengan kita-kita nih. Hobinya pakai motor besar. Cuman motornya, teman dia tidak ikut biker subuhan. Karena di Amerika belum ada. Dan agamanya pun tidak Islam. Dia suka motor besar, motor Harley Davidson Bapak Ibu, motor besar. Satu kali dalam satu perjalanan di jalan tol, kalau di luar negeri untuk masuk jalan tol itu yang dihitung cc. Kalau di Indonesia yang dihitung roda. Gerobak roda 4 boleh masuk tol. Tapi Harley pada saat-saat tertentu saja kalau nggak punya backingan nggak bisa masuk tol. Sebab motor rodanya cuma ada 2. Singkat cerita, di dalam tol dia pakai motor besar. Motor besar yang stangnya tinggi, ban belakang kecil, tahu kan? Kemudian satu kali orang yang suka dengan otomotif tiba-tiba mendengar bunyi mesinnya agak lain, tek 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 tek. Dia tengok ke bawah. Pas dia nengok ke atas kaget. Ternyata ada kontainer McDonald yang sedang pecah ban, parkir agak ke tepi, tapi ekor mobilnya keluar. Ekor mobil kira, dia kaget Bapak Ibu, sepersekian detik langsung rem. Motor dalam kecepatan kalau bisa sampai 150 km per jam, kemudian rem depan belakang, kira-kira apa yang terjadi? Wah Bapak Ibu, motornya kalau bahasa anak sekali namanya ngepot. Apa? Ya, motornya jatuh, serot, bergulung Bapak Ibu sampai masuk ke bawah kolong kontainer. Ternyata karena tangkinya terjadi gesekan api, tangki motornya meledak. Dia juga ada di situ. Tangki motornya meledak juga di bawah tangki kontainer.
Ini yang jadi masalah besar lagi. Ternyata meledak dua-duanya. Motornya meledak Bapak Ibu, kontainer meledak, dan dia luka bakar sampai 90%. Sampai apa kata dokter? Dia dibawa ke rumah sakit. Lalu kemudian setelah 3 bulan dia koma. 3 bulan dia koma di rumah sakit dan tidak bisa apa-apa. Setelah dia bangun, dokter mengatakan kepadanya, mulai hari ini Anda mungkin hidup bergantung kepada orang lain. Dia tanya, mengapa begitu? Karena setelah dia rasa, ternyata 90% tubuhnya lumpuh total. Muka luka bakar, badan luka bakar 90%. Dan dari leher ke bawah lumpuh total. Akhirnya Bapak Ibu depresi, kecewa, sedih. Singkat cerita, selama 1 bulan pertama istri dan pengacara perusahaannya tetap datang menjenguk. Bulan kedua sekali-sekali datang. Bulan ketiga mulai tak datang. Bulan keempat dah hening. Bulan kelima dia bingung, kenapa tak ada orang datang? Setelah 8 bulan di rumah sakit Bapak Ibu, baru dia tahu. Ternyata istrinya dan pengacaranya sudah kabur. Semua perusahaannya yang dipindah tangankan kepada istrinya selama dia sakit dijual sama istrinya, saham-sahamnya dijual, dan mereka berdua kabur. Tinggallah dia sendiri, cacat, lumpuh total, muka bekas luka bakar, badan bekas luka bakar, di rumah sakit sendirian. Kira-kira sedih, kecewa enggak Bapak Ibu? Oh, kecewa. Istri yang cantik pergi dengan orang lain, semua harta kita dia bawa, anak kesayangan kita pun dia bawa, dia tidak punya apa-apa lagi, dan dia ingin bunuh diri. Cuman mau bunuh diri macam mana caranya? Badan dia lumpuh, dari leher ke bawah tidak bisa digerakkan. Bagaimana cara bunuh dirinya? Hidup bergantung sama oksigen. Singkat cerita Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena punya tekad dia tidak ingin hidup seperti itu terus-terusan, maka dia berusaha minta tolong kepada perawatnya, bilang sama perawatnya, "Bu, suster, tolong saya mau latihan hidup tidak bergantung kepada oksigen." Kata perawatnya, "Janganlah, nanti kalau Anda mati saya yang disalahkan." Kata dia, "Saya yang tanggung jawab. Tapi yang jelas kita latihan." Dimulai dibuka tabung oksigen Bapak Ibu, karena biasa bergantung oksigen, dibuka. Bernapas susah. Karena untuk makan, untuk bernapas semua pakai alat bantu. Berusaha susah bernapas. Lihat tahu bahwa itu sama susah untuk bernapas. Sampai akhirnya merah mukanya, matanya merah. Perawatnya udah bingung. Ini ngasih nunggu tanda karena dia udah pesan. Kalau saya kasih tanda, baru pasangkan lagi oksigennya. Dia nggak juga kasih tanda. Mati baca koma, mati baca koma, mati baca koma. Sampai akhirnya dia nggak tahan lagi, baru dia kasih tanda, pasang oksigen lagi. Apa kata perawatnya? Udahlah, jangan aneh-aneh, terima sajalah keadaan hidup seperti ini. Apa kata W. Michel? One more time. Apa katanya? One more time. Tahu nggak artinya apa? Coba sekali lagi. Akhirnya buka pasang, gagal, terus one more time. 2 minggu kemudian dia bisa tinggal di ruang rumah sakit itu tanpa harus pakai oksigen. Lalu kemudian dia minta tolong kepada perawat, "Suster, tolong suapkan saya makan." Cabut selang makannya itu, biar dia makan betul-betul makan. Apa kata perawat? "Jangan. Nanti kalau Anda mati gimana?" "Ya jangan langsung disuapin bakso lah." Dia nggak bisa makan selama ini, tiba-tiba disuapin bakso, tentu ya bule-bule. Bunyi Bapak Ibu. Kita percepat Bapak Ibu. Bule-bule disuapin bakso tentu tak cakia. Disuapkan jus. Singkat cerita Bapak Ibu, maka W. Michel disuapkan jus, makanan yang sudah dihancurkan disuapkan. Dia udah pesan, nanti kalau saya kasih tanda, baru dibantu. Disuapkan jus, masuk 1 sendok, aman. 2 sendok, aman. 3 sendok, aman. Karena dia nggak bisa telan sebenarnya. Tetapi perawat kan nggak tahu, yang jelas masuk mulutnya dia diam. Masuk lagi dia diam. Dapat muncung Bapak Ibu dengan jeruk, dengan jus. Akhirnya nggak bisa bernapas. Baca roh. Jeruk itu masuk lagi, jus itu masuk lagi ke hidung. Karena nggak bisa ditelan, dari mulut masuk ke hidung, dari hidung keluar masuk mulut lagi. Tak bisa bernapas, hidung tertutup sama jus, mulut tertutup sama jus. Perawat nengok, aduh ya Allah. Perawat nggak pakai ya Allah kan? Mande. Iku bahar kok, mati iku baca kok. Karena berusaha maksimal, tersedak Bapak Ibu, mulut penuh dengan jus, akhirnya tali 2. Kan? Akhirnya
Bisa. Lalu apa kata perawat? Udahlah, nanti kalau terjadi sesuatu kepada Anda, saya akan disalahkan. Apa jawaban W misal? One more time. Apa tadi artinya? Coba sekali lagi. One more time, one more time, one more time. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya dia bisa makan. Saya percepat ceritanya Bapak Ibu hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kelumpuhan seluruh tubuhnya kecuali kaki, semua bisa sehat pulih semula. Terakhir dia cuma hidup di kursi roda. Dan akhirnya W misal keluar dari rumah sakit, beralih profesi, mulai hidup dari nol menjadi seorang motivator di California khusus untuk pasien rumah sakit. Dia masuk bekerja sama di radio. Setelah dia cerita di radio, memotivasi orang-orang sakit untuk bisa tetap tegar, sabar, lalu berusaha. One more time. Apa jurusnya? One more time. Tibo malewa lawan berusaha. Tibo gagal Bapak Ibu, hujan hari labe untuk sebuah. One more time, coba terus. Pokoknya apapun keadaannya, one more time, one more time, one more time. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Lama-lama jadi bisa karena Singkat cerita Bapak Ibu hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Ini kisah legendaris dari W misal. Cari di Google, ada fotonya Bapak Ibu. Karena banyak orang mengeluh dalam hidup, akhirnya dia buat pengumuman di radio kepada seluruh penduduk California yang punya masalah hutang yang belum terbayar, yang punya masalah keluarga, yang sedih dalam hidup, yang merasai dalam hidup, yang susah dalam hidup. Semua ada yang ingin selesai masalahnya, silakan datang ke kantor balai kota pada hari Minggu pagi jam 10. Datang orang rame-rame jam 10. Orang belum pernah jumpa wajah W misal karena selama ini hanya dengar di radio. Singkat cerita Bapak Ibu, orang udah nunggu orang yang akan membantu menyelesaikan masalahnya. Lalu tiba-tiba dia datang pakai kursi roda. Dia ambil mic dari podium, lalu dia perkenalkan, nama saya W misal. Dia perkenalkan latar belakangnya. Semua orang kaget. Bukankah dalam berita koran Anda sudah mati? Mana pula saya mati? Saya masih hidup di rumah sakit ditinggalkan. Singkat cerita Bapak Ibu, orang tahu bagaimana penderitaannya, lalu dia tanya kepada semua hadirin, siapa di sini yang punya masalah yang besar yang ingin diselesaikan hari ini? Semua orang pengen punya masalah. Baik, kita tukaran masalah. Kita tukar saja masalahnya. Yang belum bayar hutang mikir, mendinglah saya jadi saya sendiri. Masih bisa ada harapan bayar hutang. Yang susah hidup masih ada harapan memperbaiki. Yang istrinya lari bisa kawin lagi. Yang anak meninggal bikin lagi, daripada harus jadi seperti W misal. Singkat cerita Bapak Ibu, apa kunci keberhasilan dia? Kemudian sekarang dia menjadi motivator terkenal di Amerika. Walaupun dia orang yang cacat. Apa kunci keberhasilannya? Tekad. One more time. Apa artinya? Coba lagi. Setiap hari kita ngantuk, setiap hari kita susah, kadang-kadang cuaca nggak mengizinkan. Buat lagi, buat lagi, buat lagi, terus lagi. One more time, one more time, one more time, lagi. Lama-lama jadi terbiasa. Bisa karena biasa. Membiasakan diri untuk subuh berjamaah Bapak Ibu itu berat. Tetapi kalau kita lawan tekad ini yang Allah hargai, sehingga Allah berikan ampunan-ampunan yang luar biasa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum habis pula waktu Isra nanti Bapak Ibu, jika ada benar ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala semata, kalau salah datang daripada nafsu saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon diampunkan. Kepada Bapak Ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cadia pandai, datuk nenek mama, bundo kanduang, buya-buya saya, guru-guru saya yang hadir pada hari ini, saya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz kita yang telah memberikan motivasi.